Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kurnia dan Bapak Anton, selaku dosen mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Nabati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggi Febrianti, Luzail Christopher, Karlin Setiawan, dan saya Violen akan mempresentasikan tentang proses pembuatan tahu. Apa itu tahu? Tahu merupakan salah satu makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, tahu sendiri merupakan makanan yang terbuat dari endapan kacang kedelai dengan proses penghancuran menjadi bubur dan mengalami koagulasi. Sebelum pencucian, biasanya kedelai direndam terlebih dahulu selama 3 jam. Tujuan dari tahap perendaman ini adalah untuk mempermudah proses penggilingan, sehingga dihasilkan bubur kedelai yang sangat kental. Selain itu, perendaman juga membantu mengurangi jumlah zat anti-gizi atau antitripsin yang ada pada kedelai. Karena zat anti-gizi yang ada dalam kedelai ini dapat mengurangi daya cerna protein pada produk tahu, sehingga perlu diturunkan kadarnya. Nah, setelah dilakukan perendaman, maka kedelai akan melewati proses pencucian, di mana pencucian ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan air yang mengalir. Tujuan dari tahapan pencucian ini adalah untuk membersihkan biji kedelai dari kotoran-kotoran supaya tidak mengganggu proses penggilingan dan tidak tercampur ke dalam adonan tahu. Nah, setelah melewati proses pencucian, maka kedelai ditiriskan. Kedelai ditiriskan menggunakan saringan bambu atau saringan plastik yang berukuran besar seperti pada gambar yang ada di layar. Nah, setelah dilakukan pencucian dan penirisan, kedelai dipisah menjadi beberapa bagian. Hal ini bertujuan untuk meniriskan kembali sisa-sisa air pencucian dan memudahkan pada saat pengangkatan kedelai dari tempat pencucian menuju tempat penggilingan. Setelah dicuci dan ditiris, kemudian kedelai dilakukan penggilingan. Proses penggilingan ini dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling dengan tenaga penggerak dari motor listrik. Tujuan penggilingan yaitu untuk memperoleh bubur kedelai yang kemudian dimasak sampai mendidih. Saat proses penggilingan, sebaiknya dialiri air untuk didapatkan kekentalan bubur yang diinginkan. Nah, dari proses penggilingan kedelai, tidak hanya bubur kedelai atau sari kedelai yang keluar dari mesin penggiling, namun juga terdapat ampas kedelai yang keluar dari mesin penggilingnya. Kemudian adalah proses pemisahan ampas penggilingan. Pada saat penggilingan kedelai itu pasti akan menghasilkan ampas. Nah, ampas itu nantinya akan dilakukan pengepekan dan selanjutnya akan digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian, proses selanjutnya adalah proses pemanasan dan perebusan sari kedelai. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan sari kedelai sedikit demi sedikit ke dalam wajan di atas kompor atau sumber bahan bakar lainnya. Nah, pada saat proses perebusan ini dilakukan proses stirring atau pengadukan. Hal ini dilakukan agar tahu itu bisa matang dengan sempurna atau sari kedelai itu bisa matang dengan sempurna dan tidak menggumpal sebagian. Kemudian, pada saat proses perebusan itu juga terjadi proses penyaringan. Proses penyaringan buih ini dilakukan agar teksturnya itu lebih lembut. Kemudian, pada saat proses perebusan sari kedelai juga dilakukan penambahan asam dan bahan-bahan lainnya. Penambahan asam ini dilakukan agar tahu itu dapat membentuk gumpalan atau melalui proses koagulasi dengan sempurna. Proses selanjutnya adalah terbentuknya curd yang menandakan bahwa bubur kedelai tersebut sudah jadi. Lalu, bubur kedelai tersebut akan ditutup dan didiamkan selama 15 menit. Langkah selanjutnya adalah untuk menyiapkan kain saringan tahu seperti kain belacu atau kain sifon, atau ada juga yang menyebutnya cheesecloth. Kain tersebut diletakkan pada bak penampung. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, bak penampung memiliki lubang agar air dari bubur kedelai tersebut bisa keluar. Sebelum penuangan, bubur kedelai tersebut akan diaduk kembali, lalu baru dituang pada kontainer untuk penyimpanan. Dan sebagian curd-nya akan dituangkan ke dalam saringan tahu hingga penuh. Setelah penuh, kain tersebut akan ditarik agar air sari bubur kedelai dapat keluar.
Lalu lipat kain tersebut menutupi curd yang sudah terisi penuh. Langkah selanjutnya adalah menutup dan menekan box yang berisikan tahu hingga air sari kedelai dari tahu ini keluar. Tujuan dari penekanan ini supaya tekstur yang ada di dalam tahu ini semakin mengeras. Sehubungan dengan semakin banyak kadar air yang ada di dalam tahu, maka semakin lembek tahu itu. Begitupun dengan sebaliknya. Lalu dilanjutkan dengan membuka box dan mengeluarkan tahu dari box tersebut supaya tahu dapat dikecilkan ukurannya untuk mempermudah pengemasan. Begitu dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.